Baik Bapak Ibu jemaah salat subuh rahimakumullah, mari kita dengarkan tausiah subuh yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dadan Hendarsyah. Kepada Ustaz waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqal khatim lima sabaqa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adid. Amma ba'd. Faya ibadallahu usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para pejuang subuh yang dirahmati Allah. Ada seorang kakek yang tengah berjalan melalui padang pasir, melintasi padang pasir yang sangat tandus, yang sangat panas, berjalan kaki. Di tengah-tengah perjalanan bertemu dengan seorang anak muda yang sama-sama melintas di gurun pasir. Hanya bedanya si anak muda ini naik unta. Melihat seorang kakek berjalan sendirian di tengah gurun pasir yang sangat panas, sangat tandus, si anak muda terheran-heran. Seorang kakek berjalan kaki di gurun pasir. Turunlah anak muda ini dari untanya, kemudian mengucapkan salam dan bertanya, "Kakek, mau kemana?" "Saya hendak melaksanakan perintah Allah. Saya hendak menuju Baitullah, saya hendak pergi haji." Berjalan kaki, kelihatannya olehmu bagaimana? Bayangke, tanah suci Mekah itu dari sini perjalanannya masih sangat jauh, masih ratusan kilometer. Berani-beraninya kakek berjalan kaki. Kakek bisa mati nanti. Si kakek tersenyum. Sebenarnya saya pun naik kendaraan, hanya kendaraan saya tidak terlihat olehmu. Si anak muda tambah heran. Udah jelas jalan kaki, udah jelas kakek jalan kaki, katanya naik kendaraan. Apa kendaraan kakek? Si kakek menjawab, "Kendaraan saya adalah yang pertama, ketika dalam perjalanan saya berhadapan dengan kesulitan, saya berhadapan dengan kesusahan, saya berhadapan dengan berbagai persoalan, berbagai masalah, saya berhadapan dengan kesulitan. Maka ketika persoalan-persoalan itu datang, ketika kesulitan-kesulitan itu datang, kendaraan pertama yang saya gunakan adalah kendaraan sabar." Kendaraan sabar. Ini kendaraan bisa kita pakai dalam kehidupan kita. Ini kendaraan
kendaraan bisa kita naiki dalam kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kesempitan, berhadapan dengan penderitaan, berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan berbagai masalah. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ketika Allah menurunkan persoalan kepada kita, Allah bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu. Ketika Allah menurunkan masalah kepada kita, Allah bertanggung jawab menyelesaikan masalah kita. Ketika Allah menurunkan kesempitan kepada kita, Allah bertanggung jawab untuk melapangkannya. Yang harus kita lakukan, berbaik sangka kepada Allah, perbanyak istighfar. Siapa tahu jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi tertimbun oleh tumpukan dosa-dosa kita. Agar dia muncul dan keluar, perbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita. Mungkin persoalan timbul karena ada perbuatan-perbuatan dosa kita. Tapi seperti apapun persoalannya, seperti apapun kesulitan yang kita hadapi, percayalah, Allah akan menolong kita. Seorang perempuan datang ke hadapan Rasulullah. Perempuan ini mengadu, "Ya Rasulullah, ada apa, Bu? Berpuluh-puluh tahun saya menderita sakit, saya menderita ayan, epilepsi, dan saya sangat tersiksa. Terus, engkau kan seorang nabi, doamu diperkenankan Allah, doakanlah kepada Allah untuk kesembuhan saya." Rasulullah kemudian tersenyum dan menjawab, "Bu, jika memang seperti itu, baiklah, saya akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhan ibu. Tapi jika ibu bersabar dengan sakitnya ibu, ibu mendapat surga." Mendengar kata-kata mendapat surga, apa yang disampaikan si ibu ini? "Ya Rasulullah, jika kesabaran saya menahan sakit akan berbuah surga, ya Rasulullah, biarlah saya sabar dengan sakit ini, dan saya menjadi salah seorang penghuni surga dengan kesabaran saya." Allahu Akbar. Dia pilih kehidupan akhirat yang lebih kekal, lebih baik. Ada kesabaran. Sekali lagi, mari kita hadapi hidup ini seperti apapun kita berhadapan kesulitan. Mari kita sabar, karena Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Bapak-bapak hadirin, kaum muslimin, para pejuang subuh yang dirahmati Allah. Si anak muda terkejut, nanya lagi, "Kendaraan yang kedua apa, Kek?" "Kendaraan yang kedua," kata si kakek, "ketika dalam perjalanan ini saya berhadapan dengan kebahagiaan, saya menemukan kenikmatan, saya menemukan kelapangan, maka kendaraan kedua yang saya gunakan adalah kendaraan syukur. Wa izza'adana rabbukum la in syakartum la sidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik adalah anugerah terindah dari Allah buat kita yang patut disyukuri. Apakah sudah bersyukur pagi ini, ibu-ibu? Sudah bersyukur pagi ini, bapak-bapak? Sudah bersyukur atas kehidupan ini, atas anugerah nikmat dari Allah ini?
mohon maaf, kita mungkin tidak menginjak-injak Al-Quran, kita mungkin tidak meludahi masjid, tapi ketika kita mengkhawatirkan kehidupan kita, ketika kita mengkhawatirkan besok makan apa, besok jodohnya siapa, besok pekerjaan saya apa, besok saya dapat uang tidak, ketika kita khawatir dengan kehidupan kita, sebenarnya kita sudah menghina Allah. Mengkhawatirkan kehidupan berarti kita tidak percaya dengan kebesaran Allah, tidak percaya dengan pertolongan Allah, tidak percaya dengan bantuan Allah, tidak percaya Allah itu maha pengasih, maha penyayang, yang tidak akan pernah membiarkan hamba-hambanya kesulitan. Percaya adanya Allah? Percaya adanya Allah, Pak? Ketika kita percaya kepada Allah, percaya adanya Allah, percaya adanya pertolongan Allah, percaya adanya bantuan Allah, kita tidak perlu khawatir menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Ada yang maha besar yang senantiasa bersama dengan kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Tuhan beserta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kaum muslimin, para pejuang subuh yang dirahmati Allah, lihat sebuah kisah menarik. Seorang perempuan tua juga di zaman Nabi Isa alaihi salam, dia tidak memiliki tangan, perempuan ini tidak memiliki kaki, bahkan matanya buta. Tapi dalam kesehariannya ini perempuan senantiasa melantunkan pujian kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Membuat orang-orang penasaran. Kemudian orang-orang, para jamaah menghampiri si nenek tua ini dan bertanya, Nenek kan hidup serba kekurangan menurut kami, serba terbatas, serba sulit, tidak punya tangan, tidak punya kaki, mata nenek pun buta. Tapi kenapa nenek sepertinya sangat bahagia? Nenek senantiasa mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apa bahagianya nih? Si nenek ini menjawab dengan lantang, bagaimana saya tidak bahagia? Allah yang sudah membahagiakan saya. Para jamaah bingung, di mana Allah membahagiakan nenek. Lihat oleh kalian, Allah tidak memberikan tangan kepada saya. Saya tidak punya tangan. Saya tidak punya tangan. Ini pertanda, ini pertanda Allah telah menyelamatkan tangan saya dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan, dari kezaliman akibat tangan. Apa saya tidak bahagia? Saya bahagia. Tangan saya sudah duluan sampai di surga. Lihat oleh kalian, Allah pun tidak memberikan kaki kepada saya. Ini pertanda Allah telah menyelamatkan kaki saya untuk melangkah pada dosa, melangkah pada maksiat, melangkah pada kemunkaran, melangkah pada kekufuran. Apa tidak pantas saya bahagia? Kaki saya diselamatkan oleh Allah sehingga kaki tidak berbuat dosa karena saya tidak punya kaki. Saya bahagia. Lihat oleh kalian lagi, saya pun buta, saya tidak punya mata, buta. Ini pertanda Allah telah menyelamatkan mata saya dari pengkhianatan, dari kemaksiatan. Apa tidak pantas saya bahagia? Saya bahagia. Silahkan kalian cari mana nikmat Allah yang harus saya dustakan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian dustakan? Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kaum muslimin, para pejuang subuh yang dirahmati Allah,
Betapa kehidupan ini anugerah Allah yang harus disyukuri. Mari kita mulai saat ini tidak lagi keluhan dalam kehidupan ini. Hidup ini istimewa dari Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan kita hidup sendirian. Allah menghidupkan kita, Allah menjamin rezeki kita, Allah menjamin kehidupan kita. Dan bagi Allah tidak susah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri kehidupan ini tanpa ada keluhan. Mengeluh berarti kita sudah mengecilkan Allah, sudah bahkan menghina Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya sendirian. Allah selalu membantu, menolong, dan memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, kaum muslimin, para pejuang subuh yang dirahmati Allah. Si anak muda semakin terpana. Kemudian dia nanya lagi, masih adakah kayak kendaraan yang ketiga? Ada. Apa itu? Ketika dalam perjalanan saya berhadapan dengan kesusahan, saya berhadapan dengan kebahagiaan, saya berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kelapangan, silih berganti. Seperti apapun keadaannya, saya terima semuanya. Maka kendaraan yang ketiga yang saya gunakan adalah kendaraan ridho. Ridho dengan segala ketentuan Allah. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, ridho itu tidak dicari, tapi ridho itu ada dalam keridhoan kita dengan ketentuan Allah yang terjadi. Kita masak bubur, kita masak nasi, ternyata nasinya jadi bubur. Seperti apapun kita marahnya, seperti apapun jengkelnya, itu bubur tidak mungkin kembali jadi nasi. Betul, Bu? Tidak mungkin kembali jadi nasi. Ketimbang kita jengkel, ketimbang kita marah-marah, mendingan cari kerupuk, cari kecap, cari ayam, cari kacang, cari bawang, masukin semuanya, satuin, jadi bubur ayam spesial. Jadi ridho dengan segala ketentuan Allah. Seperti apapun kondisinya, mari kita ridho. Tidak ada mengeluh dengan ketentuan Allah. Ketika ridho kita dengan ketentuan Allah, Allah pun bahkan ridho kepada kita. Sekali lagi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu yang terbaik dari Allah. Allah lebih tahu tentang kita daripada kita. Percayakan sajalah kepada Allah kehidupan ini. Berbaik sangkalah kepada Allah. Ridholah dengan segala ketentuan Allah, sehingga Allah ridho kepada kita. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kendaraan yang keempat, kata si kakek ini, saya sudah berjuang untuk sampai di tanah suci. Saya sudah berdoa dan saya sudah berbaik sangka kepada Allah. Maka kendaraan terakhir keempat yang saya gunakan dalam perjalanan ini adalah kendaraan tawakal, berserah diri kepada Allah. Ini kendaraan terakhir yang bisa kita gunakan dalam menjalani kehidupan. Serahkan semuanya kepada Allah. Setelah berusaha, setelah berikhtiar, setelah berdoa, setelah berbaik sangka, maka serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sampai di sini pengajian kita, semoga bermanfaat buat kita.
kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah kami, kasihanilah kami, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami yang akan menghalang-halangi terkabulnya doa-doa kami, menghalang-halangi kebahagiaan-kebahagiaan kami, menghalang-halangi rezeki-rezeki kami, menghalang-halangi keberuntungan-keberuntungan kami. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami yang akan menghinakan kami, yang akan menjatuhkan kami, yang akan menghancurkan kami, yang akan membinasakan kami. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami yang akan mendatangkan sakit kepada kami, yang akan mendatangkan sakit kepada keluarga kami, yang akan merusak kebahagiaan kami, merusak kehidupan kami, merusak dunia kami, merusak akhirat kami. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami semenjak kami terlahir, kami balik sampai saat ini, sampai kami menghadap ke hadapan-Mu dengan husnul khatimah, baik di akhir. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sungguh kami mohon ampunan-Mu, sungguh kami mohon kepadamu terbebas dari masalah-masalah dunia dan masalah-masalah akhirat. Ya Allah, sungguh kami mohon ampunan-Mu, sungguh kami mohon kepadamu terbebas dari masalah-masalah dalam urusan dunia, dalam urusan agama, dalam urusan keluarga, dalam urusan harta. Ya Allah, jauhkanlah kami dari arah murka-Mu, baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam diri kami sendiri. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, tidak ada Tuhan selain Engkau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah orang tua kami, kasihanilah orang tua kami, ampuni segala dosa-dosa orang tua kami. Ya Allah, sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami kecil. Mereka menjaga kami ketika kami kecil, mereka memelihara kami ketika kami kecil, bahkan sampai saat ini mereka senantiasa memelihara, menjaga kami. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini kami sering menyakiti orang tua kami sering menyusahkan orang tua kami sering menghardik orang tua kami sering jahat kepada orang tua kami sering zalim kepada orang tua kami sering menterlantarkan orang tua kami sering menyanyiakan orang tua kami. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, berilah kesempatan kepada kami untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua kami, untuk membahagiakan, memuliakan orang tua kami. Ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.